Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok yang beranggotakan Sabrina Oktavia Sri NPM 01020036, yang kemudian ada Novi Isna Kurnia Pahlavi NPM 2201020045, dan saya Matilda Amalia Bella Saputri NPM 2201020048. Sebelumnya kami ingin mempresentasikan mengenai materi metode penelitian yang berjudul prosedur analisis pengaruh. Next. Yang pertama, apa itu regresi? Regresi merupakan teknik statistika yang digunakan untuk mempelajari hubungan fungsional dari satu atau beberapa variabel. Variabel yang mempengaruhi terhadap satu variabel bebas atau variabel yang dipengaruhi. Next. Yang pertama ada regresi sederhana. Regresi linear sederhana adalah regresi yang memiliki satu variabel independen atau X dan satu variabel dependen atau Y. Analisis regresi sederhana ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel X dengan variabel Y. Variabel yang dipengaruhi disebut variabel dependen, sedangkan variabel yang mempengaruhi disebut dengan variabel independen. Next. Kemudian, analisis regresi sederhana ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah positif atau negatif, dan juga untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel dependen mengalami kenaikan atau penurunan. Kemudian data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Next. Dan yang pertama, model persamaan dari regresi sederhana. Yang pertama rumusnya adalah Y atau variabel dependen, A atau konstanta, B atau koefisien variabel independen, X atau variabel independen, dan E sama dengan error, yang dimana Y sama dengan A plus BX plus E. Pada analisis regresi terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dikonotasikan dengan X1, X2, X3, dan seterusnya, sedangkan variabel terikat dikonotasikan dengan huruf Y. Next. Kemudian ada regresi berganda. Regresi linear berganda merupakan analisis regresi linear yang memiliki hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen. Contohnya X1, X2, dan seterusnya, dengan variabel dependen atau disebut dengan Y. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang berhubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Next. Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Dirumuskan dengan Y sama dengan A plus B1X1 ditambah dengan B2X2 dan seterusnya, di mana Y variabel dependen, kemudian X adalah variabel independen, A adalah konstanta, yang apabila nilai Y atau nilai X1, X2 sama dengan 0, dan B adalah koefisien regresi atau nilai peningkatan ataupun penurunan. Dalam analisis regresi, seringkali bukan hanya variabel-variabel penjelas kuantitatif yang sering mempengaruhi variabel tak bebas atau Y, tapi juga ada variabel-variabel kualitatif yang ikut juga mempengaruhi, seperti contohnya ada jenis kelamin, musim, warna, pendidikan, dan lain sebagainya. Next. Kemudian kita akan bahas mengenai MRA atau Moderate Regression Analysis. Next. Apa itu MRA? MRA merupakan uji interaksi atau sering disebut dengan Moderate Regression Analysis atau MRA, yang merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear di mana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi perkalian dua atau lebih variabel independen.
persamaan yang pertama bisa kita lihat variabel perkalian antara X1 dan X2 merupakan variabel moderating. Oleh karena menggambarkan pengaruh moderating variabel X2 terhadap hubungan X1 dan Y. Sedangkan X1 dan X2 merupakan pengaruh langsung dari variabel X1 dan X2 terhadap Y. Mengapa perkalian antara X1 dan X2 dapat dianggap sebagai moderating variabel? Hal ini dapat dijelaskan dengan cara membuat persamaan derivasi atau turunan X1 atau DY atau DX1 dari persamaan 1. Kemudian untuk persamaan yang kedua, persamaan 2 memberikan makna bahwa Y per DX1 merupakan fungsi dari X2 atau variabel X2 memoderasi hubungan antara X1 dan Y. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih untuk Mbak Bella. Saya lanjutkan yang selanjutnya yaitu mengenai regresi logistik. Regresi logistik adalah metode yang digunakan untuk memprediksi probabilitas suatu kejadian terjadi berdasarkan satu atau lebih variabel independen. Teknik ini sangat berguna ketika variabel dependen bukan bersifat kontinu, melainkan berbentuk kategori, misalnya ya atau tidak, atau benar atau salah. Regresi logistik merupakan metode statistik yang diterapkan untuk memodelkan variabel respon yang bersifat kategori atau skala nominal atau ordinal berdasarkan satu atau lebih pengubah prediktor yang dapat berupa variabel kategori maupun kontinu atau skala interval atau rasio. Model regresi logistik. Untuk rumusnya dapat dilihat di sebelah kanan. P merupakan probabilitas kejadian dari suatu kategori tertentu, contohnya probabilitas sukses. Lalu beta 0 adalah konstanta intercept. Lalu kemudian ada beta 1, beta 2, sampai dengan beta n. Atau disebut juga koefisien regresi untuk variabel independen X1, X2, sampai dengan X seterusnya yang disebut Xn. Lalu kemudian X1, X2, sampai dengan seterusnya adalah variabel independen. Yang selanjutnya yaitu mengenai regresi data panel. Data panel juga dikenal sebagai data longitudinal adalah data yang menggabungkan elemen cross-seksional atau data dari beberapa individu atau entitas, dan time series atau data dalam beberapa titik waktu. Misalnya data kinerja keuangan 50 perusahaan selama 5 tahun. Dengan mengakomodasi informasi yang terkait dengan variabel-variabel cross-section maupun time series, data panel secara substansial mampu mengatasi masalah yang ditimbulkan akibat mengabaikan variabel yang relevan atau omitted variabel untuk mengatasi interkorelasi di antara variabel-variabel bebas yang pada akhirnya dapat mengakibatkan tidak tepatnya penaksiran regresi, maka digunakan metode regresi data panel. Lalu yang selanjutnya yaitu mengenai model dasar regresi data panel. Yang pertama adalah model efek tetap atau fixed effect model, digunakan untuk menangkap perbedaan karakteristik antar individu yang tidak berubah seiring waktu atau time invariant. Rumusnya adalah sebagai berikut, di mana alfa I adalah efek tetap untuk setiap individu, sedangkan EIT adalah error term. Lalu yang kedua yaitu
model efek acak atau random effect model, mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu adalah acak dan tidak berkorelasi dengan variabel independen, di mana dapat dilihat melalui rumus sama seperti tadi, namun ada tambahan, yaitu UI adalah komponen error khusus untuk individu. Lalu yang ketiga yaitu model Paul Ordinary Least Square atau POL OLS, mengabaikan struktur panel dan memperlakukan data sebagai satu kesatuan tanpa memperhatikan perbedaan antar individu atau waktu. Eh, untuk POL OLS ini kurang akurat jika ada heterogenitas antar individu. Untuk selanjutnya yaitu analisis jalur. Analisis jalur adalah suatu teknik pengembangan dari regresi linier ganda. Teknik ini digunakan untuk menguji besarnya sumbangan atau kontribusi yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan kausal antar variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y, serta dampaknya terhadap Z. Analisis jalur ialah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung. Menurut Robert de Herford, secara langsung tetapi juga tidak secara langsung, sedangkan definisi lain mengatakan analisis jalur merupakan pengembangan langsung bentuk regresi berganda dengan tujuan untuk memberikan estimasi tingkat kepentingan dan signifikan hubungan sebab akibat hipotetikal dalam seperangkat variabel. Lalu selanjutnya mengenai karakteristik analisis jalur, merujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Lan, Jing, Hayes, Maruyama, Schumacher, dan Lomax, Jorekskog dalam Kusnendi, karakteristik analisis jalur adalah metode analisis data multivarian dependensi yang digunakan untuk menguji hipotesis hubungan simetris yang dibangun atas dasar kajian teori tertentu dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung seperangkat variabel penyebab terhadap variabel akibat. Lalu analisis jalur ini menguji hipotesis hubungan asimetris yang dibangun atas kajian teori tertentu. Artinya yang diuji adalah model yang menjelaskan hubungan kausal antar variabel yang dibangun atas kajian teori tertentu. Hubungan kausal tersebut secara eksplisit dirumuskan dalam bentuk hipotesis direksional, baik positif maupun negatif. Di sini ada beberapa istilah yang lazim digunakan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Novi Isna. Saya persilahkan. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan yaitu dari beberapa istilah yang lazim digunakan dalam analisis jalur antara lain yaitu yang pertama dari model jalur. Model jalur ialah suatu diagram yang menghubungkan antara variabel bebas, perantara, dan tergantung. Yang kedua yaitu jalur penyebab untuk suatu variabel yang diberikan. Yang ketiga yaitu variabel exogenous. Variabel-variabel exogenous dalam suatu model jalur ialah semua variabel yang tidak ada penyebab-penyebab eksplisitnya. Selanjutnya yang keempat yaitu koefisien jalur atau pembobotan jalur. Koefisien jalur adalah koefisien sebagai regresi standar atau disebut beta yang menunjukkan pengaruh langsung dari suatu variabel bebas terhadap variabel tergantung dalam satu model jalur tertentu.
Yang kelima itu ada variabel laten dapat didefinisikan sebagai variabel penyebab yang tidak dapat diobservasi secara langsung. Yang keenam ada variabel mediator atau intervening dan moderator. Selanjutnya akan kita bahas yaitu SEM atau Structural Equation Modeling. Pengertian dari SEM yaitu yaitu suatu teknik modeling statistik yang bersifat sangat cross-sectional, linear, dan umum. Termasuk dalam SEM ini ialah analisis faktor, analisis jalur, dan regresi. Definisi lain menyebutkan structural equation modeling adalah teknik analisis multivarian yang umum dan sangat bermanfaat yang meliputi versi-versi khusus dalam jumlah metode analisis lainnya sebagai kasus-kasus khusus. Definisi berikutnya mengatakan bahwa SEM merupakan teknik statistik yang digunakan untuk membangun dan menguji model statistik yang biasanya dalam bentuk model-model sebab akibat. SEM sebenarnya merupakan teknik hibrida yang meliputi aspek-aspek penegasan dari analisis faktor, analisis jalur, dan regresi yang dapat dianggap sebagai kasus khusus dalam SEM. Sedikit berbeda dengan definisi-definisi sebelumnya mengatakan SEM berkembang dan mempunyai fungsi mirip dengan regresi berganda. Sekalipun demikian, nampaknya SEM menjadi suatu teknik analisis yang lebih kuat karena mempertimbangkan permodelan interaksi, non-linearitas, variabel bebas yang berkorelasi, dan kesan yang berkorelasi, variabel bebas laten, di mana masing-masing diukur dengan menggunakan banyak indikator dan satu dua variabel tergantung laten yang juga masing-masing diukur dengan beberapa indikator. Dengan demikian, menurut definisi ini, SEM dapat digunakan alternatif lain yang dapat lebih kuat dengan menggunakan regresi berganda, analisis jalur, analisis faktor, analisis time series, dan analisis varian. Di definisi di atas dapat disimpulkan bahwa SEM mempunyai karakteristik yang bersifat sebagai teknik analisis daripada untuk menentukannya. Orang paling cenderung menggunakan SEM untuk menentukan apakah suatu model tertentu valid atau tidak daripada menggunakannya untuk menemukan suatu model tertentu cocok atau tidaknya. Meski analisis SEM sering pula menjadi elemen digunakan untuk menerangkan. Berikut ada beberapa keunggulan dari SEM. Pertama yaitu penggunaannya asumsi yang lebih fleksibel. Yang kedua, penggunaan analisis faktor penegasan untuk mengurangi kesalahan pengukuran dengan memiliki satu variabel laten. Yang ketiga, dynamic interface pemodelan grafis untuk memudahkan pengguna membaca collateral analisis. Yang keempat, kemungkinan adanya
Mohon maaf, saya ulangi. Selanjutnya, yang keempat yaitu kemungkinan adanya pengujian model secara keseluruhan ini pada koefisien-koefisien secara sendiri-sendiri. Yang kelima, kemampuan untuk menguji model-model dengan menggunakan beberapa variabel tergantung. Yang keenam, kemampuan untuk membuat model terhadap variabel-variabel perantara. Yang ketujuh, kemampuan untuk membuat model gangguan kesalahan. Yang kedelapan, kemampuan untuk menguji koefisien-koefisien di luar antara beberapa kelompok subjek. Dan yang kesembilan, kemampuan untuk mengatasi data yang sulit, seperti data time series dengan autokorelasi, data yang tidak normal, dan data yang tidak lengkap. Dan aplikasi SEM sendiri itu yang pertama ada model sebab akibat atau causal modeling atau disebut juga analisis jalur yang menyusun hipotesa hubungan-hubungan sebab akibat di antara variabel-variabel dan menguji model-model sebab akibat dengan menggunakan sistem persamaan linear. Model-model sebab akibat dapat mencakup variabel-variabel manifest, variabel laten atau keduanya. Selanjutnya, analisis faktor penegasan. Suatu teknik kelanjutan dari analisis faktor di mana dilakukan pengujian hipotesis, hipotesis struktur, faktor loadings, dan interkorelasi. Selanjutnya ada analisis faktor urutan kedua. Suatu variasi dari teknikalisis faktor di mana matriks korelasi dari faktor-faktor tertentu dilakukan analisis pada faktornya sendiri untuk membuat faktor urutan kedua. Terus ada juga model-model regresi, suatu teknik lanjutan dari analisis regresi linear di mana bobot regresi dibatasi agar menjadi sama satu dengan lainnya, atau dilakukan spesifikasi pada nilai-nilai numeriknya. Selanjutnya itu model-model struktur covariance, yang mana model tersebut menghipotesakan bahwa matriks covariance mempunyai bentuk tertentu. Sebagai contoh, kita dapat menguji hipotesis yang menyusun suatu variabel yang mempunyai varian yang sama dengan menggunakan prosedur yang sama. Ada juga model struktur korelasi, yang mana model tersebut menghipotesakan bahwa matriks korelasi mempunyai bentuk tertentu. Contoh klasik adalah hipotesis yang menyebutkan bahwa matriks korelasi mempunyai struktur sirkumpleks. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi